Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersyukur pagi ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan. Itu adalah anugerah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, Rabu 7 September 2022, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yakni terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Terdiri dari dua perikop. Yang pertama, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, dan yang kedua, upah mengikuti Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jika Tuhan Yesus menyampaikan pokok ajarannya berbeda dengan pendapat umum, maka apa yang kemudian dapat kita pelajari ketika dia mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Dalam Injil Lukas tadi pasal 18 ayat 18 sampai 27. Dan apa upah mengikuti dia? Ayat 28 sampai 30. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan di benak kita. Mengapa Yesus menyuruh orang kaya itu menjual kekayaannya? Apakah para pengikutnya tidak boleh kaya? Apakah kalau mengikut Yesus upahnya diperoleh saat ini atau nanti setelah kita meninggalkan dunia ini?
untuk menjawab pertanyaan ini. Berikut beberapa penjelasannya. Saudara sekalian, nas kita pada saat ini Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Berisi topik utama tentang percakapan Yesus dengan orang kaya dan murid-muridnya adalah bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal dan apa upah mengikuti Yesus. Orang kaya yang datang dengan cara yang sangat hormat dan santun, ia datang pada Yesus, dan hal itu ditunjukkannya dengan cara bertelut. Kemudian seorang kaya pun bertanya pada Yesus apa yang harus dibuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya kepada Yesus dimulai dengan kalimat "Guru yang baik". Pertanyaan itu malah dibalas oleh Yesus dengan pertanyaan mengapa dia disebut sebagai guru yang baik. Percakapan selanjutnya Yesus menanyakan seluruh perintah Allah sebagaimana terdapat dalam 10 perintah. Apakah itu telah dilaksanakan? Seorang kaya ini mengatakan bahkan sejak masa mudanya ia telah melakukan itu. Pertanyaannya, mengapa semua perintah Allah dalam 10 perintah sudah dilaksanakan oleh orang kaya ini, namun Yesus menganggap masih kurang yang dilakukan olehnya? Saudara, sebab apa yang dilakukan oleh orang kaya ini masih bersifat fasib. Mengapa dikatakan fasib? Sebab perintah yang diturutinya dimulai dengan kata jangan. Jangan ini, jangan itu, dan seterusnya. Dan demikian seorang kaya melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, atau dengan kata lain hanya melakukan kesalehan pribadi, atau bertindak untuk kepentingan moral semata-mata, atau hanya untuk kepentingan kehormatan pribadi. Tentulah hal-hal yang terkait dengan bersifat pribadi masihlah belum cukup untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengapa dikatakan belum cukup? Sebab seorang kaya ini masih belum melakukan perbuatan apa-apa. Sebenarnya harus aktif. Sedangkan Yesus menghendaki orang yang mengikuti dia harus rela melakukan sesuatu, bahkan hal yang berharga sekalipun. Dan demikian maka dapat ditemukan disinilah kelemahan seorang kaya ini. Ia masih belum berbuat apa-apa untuk sesamanya. Ketika Yesus mengatakan masih ada satu yang kurang, yakni seorang kaya ini harus menjual apa yang ia miliki dan memberikannya kepada orang yang memerlukannya, maka akan memperoleh kerajaan surga dan layak menjadi pengikut Yesus. Hal ini merupakan tantangan yang Yesus tawarkan bagi seorang kaya ini, supaya terlepas dari anggapan diri, cukup dengan tidak melakukan apa-apa, hanya fasib saja. Cukup dengan kepuasan diri, maka ia pasti akan mendapatkan kehormatan. Tantangan Yesus untuk menjual apa yang ia miliki tidak pernah diduga oleh orang kaya ini. Ia masih sangat terikat dengan apa yang ia miliki. Karena itu ia menolak apa yang Tuhan Yesus anjurkan baginya. Padahal bila seorang kaya ini menuruti apa yang Yesus minta kepadanya, maka sebenarnya ia telah menjadi orang yang murah hati dan melakukan tindakan Kristiani sejati. Tidak hanya sekedar menjadi orang yang terhormat. Sekali lagi, ia menjadi orang Kristiani yang sejati. Kekeliruan seorang kaya ini, dia ingin memperoleh hidup yang kekal tetapi tidak bersedia membayar harga yang mahal. Keinginannya dengan menjual harta miliknya. Selanjutnya, Petrus telah menyaksikan bahwa seorang kaya menolak Yesus untuk mengikuti dia.
Maka Petrus yang merasa bahwa mereka telah bersedia untuk meninggalkan apa yang berharga karena mengikut Yesus, lalu bertanya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu karena mengikuti Engkau." Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus menjawab bahwa setiap orang yang mengikuti Dia akan digantikan berkali lipat, bahkan hidup yang kekal. Ini janji ilahi. Memang dalam konteks pada saat itu banyak orang yang ditolak oleh keluarganya karena mengikuti Yesus. Namun orang yang mengikuti Yesus mendapat keluarga secara rohani yang baru sebagai sesama orang percaya, seperti yang dialami oleh Paulus. Bisa kita lihat dalam Roma 16 ayat 3, kemudian kitab Filemon. Di samping itu jawaban Yesus juga menyarankan bahwa setiap orang yang mengikuti Dia sanggup menanggung risiko dan melakukannya tanpa pamrih, karena akan mengalami penganiayaan, tentu pula memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Yesus mengingatkan apa yang dilakukan oleh manusia atau apa yang dilakukannya selama hidupnya akan dinilai dan ditentukan oleh Allah sendiri, karena Allah melihat hati manusia, bukan apa yang hanya dilihat oleh manusia. Saudara sekalian, apa relevansinya bagi kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saat ini bahwa jangan hanya ikut-ikutan apa yang menjadi pendapat umum atau hanya latah. Sebab belum tentu pendapat umum itu benar. Harus diakui kecenderungan orang pada umumnya, termasuk kita sebagai orang Kristen, cenderung bermental setia kawan, suka ikut-ikutan apa kata orang, tidak mandiri dalam berpikir dan bersikap. Yang berikut, kita perlu berhikmat, kita perlu bijaksana, supaya kita dapat belajar dan menilai bahwa kekayaan apabila disalahgunakan atau salah untuk mengelolanya dapat menghalangi seseorang untuk menjadi pengikut Yesus. Karena kekayaan dapat membuat orang menjadi tamak. Kemudian kekayaan menjadi sangat positif dan menjadi berkat bila digunakan untuk berbagi dengan sesama. Dan hanya itu yang kurang dari si orang kaya ini, untuk menjadi murid Yesus dan dapat memperoleh hidup yang kekal. Konsep kaya menurut Alkitab sangat berbeda dengan konsep umum. Kaya menurut Alkitab adalah kaya dalam kemurahan. Bisa kita bandingkan dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Kemudian yang terakhir ialah untuk mengikut Yesus dan memperoleh hidup yang kekal, memang harus membayar harga. Bahkan segala sesuatu yang dianggap sebagai yang paling berharga dalam kehidupan kita. Sebagai konsekuensi, tidak ada sesuatu yang berharga didapat dengan cara yang murah. Yesus sendiri membayar mahal harga untuk menebus manusia dari dosa, yaitu dengan hidupnya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan iman pengharapan kami, agar kami boleh mengerti hakikat dari kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami. Segala sesuatu yang kami miliki bersumber dari Tuhan. Biarlah segala sesuatu, berkat, rezeki, harta benda, dapat kami kelola dengan baik,
yang tidak hanya berguna bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, tetapi juga berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ajarilah kami agar hidup kami menjadi berkat dan saluran berkat juga bagi orang lain. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami sekalian, agar kami boleh menjadi umat-Mu, pengikut Kristus yang sejati. Kami serahkan kehidupan kami sekalian, jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami, agar tetap dibimbing, dipimpin, dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Berkatilah kami sekalian, kuatkanlah iman pengharapan kami dalam melakukan segenap tugas pekerjaan kami sehari-hari, dalam membina keluarga kami masing-masing agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berkatilah pengobatan dan perawatan agar mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai pergumulan berat, bahkan harus berpisah dari orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka sekalian. Kami juga menyerahkan segenap tugas pelayanan kami. Tolonglah kami para pelayan-Mu, para pendeta, penetua dan diakon, vikar, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan sertai dan berkati kami sekalian. Kami juga menyerahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanannya agar diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka cakap dan bijaksana menjalankan segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka sekalian. Secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Monrovia ini, Bupati beserta seluruh jajarannya, agar diberikan senantiasa hikmat dari Tuhan untuk menjalankan segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam Yesus Kristus secara khusus, kesempatan ini kami juga mendoakan jemaat Laca Mangko Beras Belangi. Tuhan memberkati jemaat-Mu ini. Tuhan memberkati para pelayan-Mu. Biarlah mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah jemaat ini dapat bertumbuh dan berkembang, dan warga jemaat-Mu di tempat ini juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka bersama-sama masyarakat di Beras Belangi, bahkan dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan masyarakat luas pada umumnya. Tuhan, kami serahkan jemaat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu agar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.